Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Penjilat rezim Jokowi pasti tidak senang dengan bocoran yang bakal Sewo TV bongkar di ujung video kali ini. Utamanya mereka yang sejak 10 tahun terakhir menjadi bagian dari maling-maling besar yang dilindungi dan dipelihara dengan baik oleh rezim Mukidi, sehingga mendapatkan jaminan rasa aman dari KPK yang sudah dibikin mabok kepayang oleh ayah kahiyang menantunya Bobi Nasution. Teman-teman, baru saja ya Bang Luhut Binsar Panjaitan entah keceplosan atau udah gerah dengan Jokowi yang 10 tahun bikin kebijakan bansos ugal-ugalan, memberi pernyataan mengejutkan publik bahkan dunia internasional, yaitu dari uang bansos 500 triliun hanya separuh yang sampai ke tangan yang berhak. Makanya ini bisa kita bilang fix ya, 250 triliun sisanya bisa saja penerimanya adalah tangan-tangan setan yang menjilat rezim Mukidi Jokowi. Nah, nggak tanggung-tanggung teman-teman, ya nggak tanggung-tanggung 250 triliun rupiah. Makanya hari ini yang perlu kita pertanyakan, kemana Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau pengen tahu betul ya separuhnya itu kemana, mestinya KPK tuh memeriksa Bang Luhut Binsar Panjaitan untuk memberikan kesaksian dan banyak keterangan. Kok bisa pernyataannya tuh 500 triliun hanya separuh yang nyampe. Kemudian KPK boleh dong nanya Bang Luhut gitu, terus sisanya yang 250 triliun tuh kemana Bang, kan begitu. KPK tuh mudah sebenarnya. Bocoran-bocoran dari Bang Luhut ini bisa dikonfirmasi tidak hanya kepada Bang Luhut seorang, tetapi juga kepada misalnya nih mantan-mantan menteri sosial di eranya Mukidi, ya eranya Jokowi, ya yang kemudian juga mengetahui betul bahwa 500 triliun hanya separuh yang nyampe, terus sisanya kemana gitu. Nah, kan tinggal begitu. Apa jangan-jangan KPK ini memang sudah disetting ya hanya untuk menggerebek OTT gitu, operasi tangkap tangan kepada mereka-mereka yang berseberangan dengan rezim Mukidi selama 10 tahun terakhir, sehingga mereka dibikin tuli gitu dengan manja ya, dimanjain oleh rezim, kemudian KPK tuli 250 triliun bisa lewat depan KPK tanpa ada rasa curiga ya. KPK tuh bukan nggak tahu sebenarnya bansos 500 triliun itu bisa jadi bancakan pada saat itu, tetapi KPK sekali lagi tuli, buta, dan tidak mendengar aspirasi masyarakat. Lebih kepada mereka sepertinya kayak udah ada yang nyetir gitu ya, KPK kayak sudah ada setirnya, supirnya gitu, sehingga KPK nggak bisa berbuat apa-apa sampai hari ini. Maka Presiden Prabowo Subianto yang sudah berjanji bahwa beliau akan mengejar korupsi kemanapun, jangankan di Indonesia, ke Antartika akan beliau eksekusi ya, akan dikejar betul. Maka kita masyarakat Indonesia menunggu hal tersebut, dan Presiden Prabowo pasti ditagih janjinya oleh masyarakat Indonesia agar pemberantasan korupsi benar-benar terjadi di eranya beliau memimpin selama 5 tahun hingga 10 tahun ke depan. Nah teman-teman, selain itu juga hari ini sedang heboh ya, akun yang diduga milik Gibran lebih heboh lah dari akun yang punya Gibran kemarin ya, akun Fufu Fafa gitu. Ini akun Hasan Nisbi. Ini dibilang netizen lebih parah dari Fufu Fafa. Adapun akun yang dituding milik Hasan Nisbi selaku Kepala Komunikasi Kepresidenan RI ini berisikan cacian kepada Presiden Prabowo Subianto. Diketahui akun tersebut alamatnya @datu_akra_joangke ya, yang dituding oleh netizen adalah milik Hasan Nisbi. Dalam postingan yang disebar di media sosial berisikan unggahan terkait penghinaan terhadap yang mulia Presiden Prabowo Subianto. Adapun akun Datu Akra Joangke ya, memiliki nama tukang sayur dengan profil picture Hasan Nisbi ini, di mana postingannya tanggal 31 Oktober 2014 yang lalu. Sayangnya saat ini kalau kita telusuri akun tersebut sudah tidak ada di jejaring Twitter ya.
Teman-teman, netizen juga menyinggung adanya perbedaan antara pernyataan Hasan Nisbi dengan Sufmi Dasko selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra tentang permasalahan LPG 3 kg beberapa waktu lalu. Sementara misalnya Dasko menyebutkan jika kebijakan tersebut bukanlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi Nisbi dalam sebuah pernyataannya mengungkapkan bahwa kebijakan aturan larangan penjualan LPG 3 kg ke pengecer ini didukung oleh pihak istana. Maka jelas siapa yang kemudian ada di pihak Mulyono gitu kan. Siapa yang hari ini masih tersisa dari titipan-titipan oligarki Mulyono dengan Presiden Prabowo dan orang-orang di sampingnya. Maka teman-teman bisa memilih ya, bisa melihat secara seksama siapa sih sebenarnya teman-teman atau teman-temannya Presiden Prabowo yang sejati, kemudian teman-teman Prabowo Subianto yang masih 100% hatinya ke Jokowi. Oke, kita bongkar fakta-fakta yang sudah sampaikan barusan berikut ini, teman-teman. Gerakan vandalisme semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi tentunya lahir dalam sebuah ekspresi politik, di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi, yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrim. Berbagai tempat di acara-acara tertentu masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita semua belakangan ini rajin misalnya membaca berita-berita politik, ada salah satu isu yang menurut saya paling happening, viral, dan menjadi pergunjingan yang tak berkesudahan, yaitu soal gerakan vandalisme, semacam gerakan coret-coret tembok yang terjadi di berbagai tempat yang meminta supaya Jokowi itu diadili. Vandalisme ini terjadi di kota-kota besar, sebut saja misalnya ada di Solo, ada juga di Jogja, ada juga di Surabaya, ada juga di Malang, ada juga di Medan, dan konon di Jakarta juga sudah mulai bermunculan vandalisme serupa supaya Jokowi diadili. Inilah yang saya sebut sebagai satu isu politik yang per hari ini mendapatkan expose politik di atas rata-rata, menjadi pergunjingan dan menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan. Tentu secara politik ya, gerakan vandalisme semacam ini tidak lahir dalam ruang hampa, tapi tentunya lahir dalam sebuah ekspresi politik, di mana sepertinya ada pihak-pihak tertentu, entah itu orang, entah itu organisasi, entah itu kelompok masyarakat yang masih sangat kecewa dengan Jokowi, yang dinilai manuver politiknya di akhir kekuasaannya itu sangat ekstrim. Terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk juga soal bagaimana perilaku politik Jokowi yang dinilai merusak demokrasi. Jadi dalam konteks itulah saya tertarik ingin membahasnya dalam 3 hal sekaligus. Pertama, dari segi komunikasi politik, ada satu istilah yang disebut dengan propaganda. Jadi propaganda itu adalah semacam pesan politik yang sengaja dihembuskan, sengaja disampaikan oleh pihak-pihak tertentu, entah individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah untuk menyerang seseorang, tujuannya adalah untuk mendiskreditkan seseorang, tujuannya adalah untuk menjatuhkan reputasi seseorang. Biasanya sang pemberi pesan dalam gerakan propaganda semacam ini sulit untuk dideteksi, sulit untuk dilacak, gerakannya bawah tanah. Tapi pesan-pesan yang disampaikan itu nyata, yaitu untuk merusak reputasi seseorang. Jadi dalam konteks ini tentu vandalisme itu adalah sebagai upaya untuk ngasih pesan. Komunikasi publiknya adalah supaya publik itu tahu, supaya publik itu merasa Jokowi itu bukan pemimpin yang baik. Jokowi itu bukan pemimpin yang seperti dipersepsikan sebagai sosok yang mungkin memiliki reputasi yang baik. Tapi Jokowi itu adalah pemimpin yang tidak benar dan sangat layak untuk diadili. Itu yang saya kira dalam propaganda politik menjadi penting disampaikan dalam konteks bagaimana melihat gerakan vandalisme adalah bagian untuk membangun kasak-kusuk politik. Jokowi itu adalah pemimpin yang gagal dan sangat layak untuk diadili. Meski secara diskursus soal propaganda ini kan masih terjadi pro dan kontra. Ada yang memperbolehkan, ada juga yang melarang, karena itu dianggap sebagai
komunikasi politik yang anti-ideolika, gerakan dan opini politik yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang justru tidak pernah menyajikan fakta-fakta yang objektif. Tapi terlepas di antara segala-galanya, tentu saja propaganda semacam ini tujuannya satu, bahwa ingin menyerang Jokowi dan bagaimana merusak kredibilitas Jokowi sepanjang Jokowi menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Itu konteks propaganda. Makanya tidak mengherankan, vandalisme ini kan sulit untuk dicek kira-kira siapa pelakunya, tapi pesannya sampai kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua, harus diakui, ini kan menegaskan bahwa sebenarnya ada pihak dan kelompok-kelompok tertentu yang sampai hari ini itu tidak terima dengan manuver politik Jokowi. Masih kecewa dan masih marah karena Jokowi itu dianggap sebagai mantan pemimpin yang merusak demokrasi, dianggap presiden yang dulunya terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan pemilu, khususnya pemilu di 2024, yang kemudian sang putra mahkota juga bisa bertanding dalam pilpres. Ini adalah ekspresi-ekspresi kemarahan yang sepertinya sampai hari ini itu akan terus disampaikan melalui gerakan-gerakan vandalisme itu. Bahkan kalau kita agak sedikit flashback ke belakang, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, ada juga yang demonstrasi supaya Jokowi itu minta diadili. Bahkan ada yang disebut dengan Nurani 98, mantan-mantan aktivis 98, mendatangi KPK, berbekalkan data OCRP yang menyebut Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup di dunia untuk segera diusut. Itu kan adalah ekspresi dari sebuah kemarahan dan kekecewaan secara politik yang sampai hari ini masih cukup nyata. Bagaimana Jokowi itu hampir setiap hari selalu mendapatkan protes dan perlawanan, terutama dari kelompok-kelompok aktivis dan kelompok-kelompok kritis. Mungkin Jokowi ini adalah mantan presiden pertama kali di Indonesia setelah tak lagi jadi presiden, terus dirongrong, terus dikritik, dan bahkan ada pihak-pihak yang kemudian meminta supaya Jokowi itu diadili. Nah, tapi yang paling menarik adalah yang ketiga, soal respon Jokowi. Seperti biasa, respon Jokowi itu kan datar-datar saja. Respon Jokowi itu pendek, dan responnya itu terkesan tidak menganggap bahwa gerakan vandalisme dan serangan-serangan yang mengarah kepada dirinya itu adalah sesuatu hal yang penting. Itu adalah gaya khas dari Jokowi. Tapi secara persamaan, Jokowi itu ingin menunjukkan semakin Jokowi diserang, semakin Jokowi itu dihujat, Jokowi selalu menunjukkan bagaimana kemesraan dan kedekatannya dengan rakyat. Ya terbukti misalnya, rumahnya Jokowi itu kan hampir setiap saat menunjukkan bagaimana antrian yang cukup panjang hanya sekedar bertemu dan berselfie dengan Jokowi. Di berbagai tempat, di acara-acara tertentu, masih banyak orang-orang yang juga ingin selfie dan foto bersama dengan Jokowi. Itu adalah yang saya sebut sebagai kontra narasi dari Jokowi. Bicaranya pendek, tapi pada saat yang bersamaan, Jokowi menciptakan satu peristiwa politik bahwa Jokowi itu semakin dekat dan semakin dicintai oleh rakyatnya. Setahu saya, ini adalah gaya komunikasi politik khas Jokowi. Kalau dikritik membabi buta, kalau diserang membabi buta, dihujat terus-menerus, Jokowi pasti menunjukkan sebuah aktivitas yang sangat populis, sebuah aktivitas-aktivitas yang terkesan dekat dengan rakyat. Makanya tidak mengherankan kalau Jokowi itu diserang. Dulu misalnya disebut-sebut dan dikaitkan dengan status Hasto yang jadi tersangka, dikait-kaitkan dengan OCRP misalnya, yang menempatkan Jokowi bagian dari salah satu pemimpin terkorup. Jokowi kan responnya datar, pendek, dan terkesan tidak ada apa-apa. Tapi kan pada saat yang bersamaan, gestur politik Jokowi menunjukkan bagaimana aktivitasnya yang dekat dengan rakyat. Itulah yang saya sebutkan. Apapun yang terjadi dengan vandalisme per hari ini, jadi kalau kita mau lihat secara rata-rata, Jokowi juga mampu dan melakukan perlawanan dengan cara membangun narasi bahwa Jokowi semakin dihujat, semakin diserang, tapi Jokowi itu semakin dicintai oleh rakyat. Entah kita semua menilainya. Apakah kita itu bagian dari kelompok yang mengatakan Jokowi itu layak untuk diadili, ataukah sebaliknya Jokowi itu sangat tidak layak untuk diadili. Itulah yang saya sebut sebagai narasi isu yang belakangan ini berkembang cukup signifikan. Inilah politik kita. Inilah realitas yang terjadi hari ini. Mantan presiden di Republik Indonesia yang katanya punya reputasi yang cukup panjang, mampu membangun infrastruktur di mana-mana, dinilai sebagai mantan presiden yang berasal dari rakyat biasa, tapi setelah tak lagi jadi presiden, terus mendapatkan hujatan, terus mendapatkan kritikan, dan terus ada gerakan-gerakan yang terus meminta supaya Jokowi itu diadili. Inilah yang saya sebut pertama kali dalam sejarah
perpolitikan di Indonesia. Saya kira di situ untuk kali ini terkait dengan gerakan politik mengadili Jokowi. Tapi sebelum selesai, gerakan-gerakan politik vandalisme, gerakan-gerakan politik meminta Jokowi itu diadili, termasuk juga gerakan-gerakan propaganda bahwa Jokowi itu adalah pemimpin yang misalnya tidak baik dan tidak benar. Tentu ini menjadi gerakan yang sangat percuma kalau kemudian tidak dilanjuti dengan gerakan-gerakan lanjutan. Misalnya, kalau pihak-pihak tertentu yang selama ini misalnya kecewa dengan Jokowi, dianggap sebagai pemimpin yang tidak benar, ada bukti-bukti hukum, fakta-fakta hukum tentu bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pak Jokowi adalah sebagai sosok dan mantan presiden yang sangat layak juga untuk diadili dalam konteks hukum-hukum tertentu. Itulah yang saya sebut gerakan-gerakan vandalisme, kalau mau jujur, itu tidak lebih dari sekedar propaganda politik yang secara komunikasi publik ingin mengonsolidasi dukungan masyarakat, ingin mengkonsolidasi bagaimana persepsi publik bahwa sebenarnya Jokowi itu adalah pemimpin yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Karena gerakan vandalisme itu hanya berhenti di situ, dan sepertinya tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian membuat bagaimana Jokowi itu dilaporkan kepada pihak-pihak berwajib. Oleh karena itu, dimanapun gerakan propaganda itu sebenarnya hanyalah ingin membangun satu diskursus di mana terjadi kekisruhan secara politik. Dan tujuannya satu, ingin mendiskreditkan, ingin menyerang, dan tentu saja ingin merusak kredibilitas orang-orang tertentu. Ada beberapa hal, jadi saya perlu klarifikasi ke Pak Said Didu. Ya, jadi kita masih terus bersuara untuk mengajak masyarakat, termasuk Pak Prabowo terlibat mendukung agar Jokowi itu ditangkap dan diadili. Ya masih Pak itu. Dan kita, saya ingat dengan Bang Refli juga di Hotel Sabang sehari setelah pengumuman MK, dan juga dengan Mbak Rahmah ya, ada Pak Antoni juga, kita tidak pernah mendukung Prabowo gitu. Ya, kita tidak juga melipir. Kita konsisten bahwa Prabowo pun menang Pilpres dengan proses pemilu yang sangat curang. Ya, jadi karena itu harus jelas. Kita tidak bicara tentang bahwa kita sekarang dukung Prabowo, tidak. Tapi karena dia sudah jadi presiden kita, apa yang optimal yang bisa dia lakukan, itulah yang kita usulkan. Kalau memang tidak bisa, kami dari Petisi 100 mengajak, karena ini dijamin juga oleh konstitusi, mengajak seluruh rakyat untuk dua-duanya itu diturunkan. Ya, dengan apa? Dengan revolusi. Ini harus supaya dipahami, itulah posisi kita. Yang kedua, sebetulnya ada sekitar 48 peraturan PP, Kepres dan sebagainya yang dikeluarkan oleh Jokowi menjelang lengser. Ini ditambah tadi yang disebut oleh Bang Refli ada 5, ini saya kira sesuatu yang perlu segera dibatalkan ya. PP apalagi Kepres oleh siapa? Oleh Prabowo, karena ini banyak hal-hal yang strategis yang antara lain untuk melanggengkan yang namanya rezim oligarki nepotis warisan dari Joko Widodo Mulyono. Karena itu, dan ini sebetulnya dilarang oleh undang-undang, ini tidak demokratis, ini sudah menggunakan kekuasaan otoriter oleh Jokowi, maka 40-an peraturan dan Kepres itu harus segera dibatalkan oleh Prabowo. Kalau memang benar ini dia adalah presiden pilihan rakyat dan sesuai dengan Sabta Marga yang kata itu ada 7 sumpah sebagai tentara, tunjukkanlah itu. Nah, yang terakhir, saya kira kita perlu untuk melanjutkan bagaimana menteri-menteri ya yang sudah sangat banyak bukti-bukti korupsinya itu segera ditangkap dan diadili, dan Prabowo itu berani memecat. Jadi kita tidak perlu menunggu 100 hari. Kita bilang menunggu 100 hari kabinet, tidak. Misalnya tadi Pak Antoni sudah menyinggung tentang kartu prakerja, tapi yang lebih parah sebetulnya adalah penggunaan dana sawit
Dan temuan ini sudah dipegang oleh Jaksa Agung menjadi siap untuk menjadi sprindik. Lalu Airlangga diancam untuk mundur dari Menteri Perekonomian, dan beliau mundur. Kenapa mundur? Karena takut ini sprindik dibongkar. Ya, jadi banyak hal-hal sebetulnya yang Pak Prabowo itu bisa lakukan segera tanpa menunggu proses lama, proses hukum. Ya, itu yang kita harapkan Pak Prabowo buktikan. Beliau itu adalah presiden yang memang ingin menjalankan negara Indonesia ini sesuai dengan amanat konstitusi dan harapan rakyat, dan juga demokrasi yang katanya ini menjadi rujukan kita hidup berbangsa dan bernegara. Kalau tidak, ya mungkin judul ini apa, rezim Prabowo ini adalah kelanjutan dari rezim Jokowi, oligarki nepotis, itu akhirnya akan bisa terwujud. Tapi kita tidak mengharapkan itu. Ini hanya judul. Dan kalau sampai tetap berlanjut, maka saya mengajak kita semua untuk ikut bersama-sama menggalang yang namanya people power untuk kedua pemimpin itu, ya. Prabowo dan Gibran Fufufafa segera dilengserkan dari pimpinan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Terima kasih. Izin membelakangi lensa. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih atas waktunya, Mas Hersu. Mohon maaf karena memang tadi pagi saya ada acara jadi terlambat. Kata yang pertama yang harus dilakukan adalah kita buka-bukaan. Ya. Jadi, nah buka-bukaan, jadi saya buka baju dulu supaya kita menunjukkan buka-bukaan. Nah, ini baru buka-bukaan. Ya. Fufufafa. Fufufafa. Nah, jadi tadi sudah banyak yang menyebut soal Pak Jokowi. Ya, itu betul. Ya, tapi saya akan menegaskan dua hal yang lain yang penting, yang juga sama pentingnya, maksud saya supaya kita strategis. Yang pertama adalah memang Fufufafa ini, ya, itu clear banget. Jadi memang harus, saya setuju lagunya Mas Refli Harun tadi, ya, memang harus dimakzulkan. Jadi harus dimakzulkan. Nyanyi lagi Mas. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufufafa maksulin saja. Nah gitu. Iya. Dan sebenarnya yang bersangkutan dengan kroninya itu sebenarnya sudah ada ketakutan. Jadi kita nggak boleh mundur, kita harus maju. Ketakutannya apa? Kita beri hormat kepada Dr. Tifa ini, ya, sahabat saya yang kita tektok terus. Kita berdua dari dulu ngantemin soal ijazahnya si Fufufafa ini, ya. Ijazah bapaknya juga, tapi kenapa? Dan dia sudah takut sebenarnya. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, dia sebenarnya sudah ngakuin bahwa ijazah dia tidak benar. Maka di foto resmi yang ada, tolong perhatikan, dia hanya berani nulis Gibran Rakabuming, tidak ada gelarnya sama sekali. Padahal sebelumnya dia masih tulis Gibran Rakabuming BSC, tapi mungkin waktu konsultasi dan lain. Padahal di fotonya Pak Prabowo masih lengkap gelarnya, Jenderal Purnawirawan TNI Haji Prabowo Subianto. BSC itu apa singkatannya? Bak jelas sekolahnya. Iya, bak jelas sekolahnya itu, ya, karena BSC. Karena apa? Karena dia kan ngakunya dulu 2 tahun SMA